Saat Nobita dan Doraemon menunjukkan kebenaran tersebut ke yang lain serta memutuskan pergi ke sana, kapal udara mereka tiba-tiba ditelan kepulan asap hitam. Beberapa orang mulai muncul kemudian menyerang, membuat sistem dan mesin kapal mengalami kerusakan. Akibat serangan itu juga Doraemon dan kawan-kawan jatuh pingsan. Dan sebelum benar-benar tidak sadarkan diri, Nobita sempat melihat salah satu dari mereka merupakan seekor zebra. 死が命じれば太陽。しつこいわね。さっさとタイムパトロールに連絡よ。Halo Cinefile, gimana kabar antum sekalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal mengenali seseorang dalam hidup. Karena suatu saat kamu akan mengerti bahwa itu adalah pelajaran berharga. Anjas. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Doraemon, Nobita Sky Utopia. Film favorit sepanjang masa yang udah pasti bakal bikin kita senyum-senyum sendiri, plus gregetan sama karakter Nobita. By the way, pada dasarnya film ini memang menargetkan penonton berusia anak-anak. Tapi karena cerita yang cukup kompleks dengan tambahan plot twist di dalamnya, film animasi ini malah lebih cocok buat para penonton remaja dan dewasa loh. So nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja Movie Rastis ceritain. Di suatu tempat wilayah Samudra Arktik abad 22 saat ini, polisi lintas waktu sedang melakukan pencarian buronan mereka di tengah badai salju. Akan tetapi dia berhasil menyembunyikan diri dan membuat radar pesawat para polisi yang mengejarnya rusak. Selanjutnya kita akan berfokus dengan anak-anak yang sudah pasti banget kalian kenal. Di antaranya adalah Nobita, Suneo, Giant, dan Shizuka. Memanfaatkan waktu senggang sebelum guru masuk ke kelas untuk memberi pelajaran, mereka berempat mendengar cerita dari Deki Sugi yang mengisahkan novel tentang Utopia, sebuah pulau berbentuk bulan sabit yang damai tanpa ada peperangan di dalamnya. Semua penduduk di sana tidak pernah sengsara dan hidup berdampingan dengan sangat bahagia. Nobita yang mendengar kalau tempat tersebut seperti surga membuat ia berharap bisa ke sana untuk menjauhi Giant dan Suneo yang sering menjahilinya. Akan tetapi Deki Sugi meyakini kalau cerita ini semua tidak lebih hanyalah novel yang dikarang oleh seseorang bernama Thomas More. Meskipun begitu, Nobita masih percaya nih cuy kalau Utopia mungkin ada di suatu tempat. Dan ia nggak sadar kalau guru sudah masuk kelas, membuat Nobita harus terkena omelan seperti biasa. Bel pulang sekolah berbunyi. Karena Nobita sangat takut terkena omel dari ibu sebab nilai ujiannya buruk, Nobita pun berbohong dan mengelak saat ibu bertanya bagaimana hasil ujiannya di sekolah. Ia segera beranjak ke kamar lalu mendapati Doraemon yang sedang membuka pintu kemana saja. Doraemon menuturkan jika pintu kemana saja mengalami kerusakan. Hal tersebut membuat Doraemon tidak bisa menuju ke tempat yang ia mau dan selalu saja membawanya ke sebuah tempat yang sedang mengalami badai salju. Kemudian Doraemon memutuskan untuk memasukkan beberapa barang ajaibnya yang juga mengalami kerusakan ke kantong sampah 4 dimensi. Melihat hal itu, Nobita lalu berinisiatif untuk membuang hasil nilai ujiannya juga. Namun karena Doraemon segera menyadari kelicikan Nobita, alhasil mereka berdua pun mulai bertengkar kecil. Untuk menenangkan diri, Nobita pun pergi ke bukit dan dia masih saja memikirkan tentang keindahan di Pulau Utopia. Semua itu bersamaan dengan munculnya seekor serangga dibarengi terbentuknya sebuah bulan sabit di langit. Tetapi bentuk bulan sabit tersebut kembali menghilang, seakan-akan menutupi dirinya sendiri. Melihat hal tersebut dan mengingat Pulau Utopia berbentuk bulan sabit, Nobita segera beranjak pulang untuk memberitahu Doraemon. Ia juga langsung mengajak Doraemon untuk mencari kebenaran dan keberadaan mengenai Pulau Utopia. Lalu Doraemon yang tidak mau mengecewakan Nobita coba buat menjelaskan nih kalau memang benar sejak dahulu di seluruh bagian dunia banyak orang yang membuat teori untuk menceritakan kisah dongeng. Dan kalau cerita tentang Pulau Utopia itu benar-benar nyata, Doraemon pasti mendapat informasinya dari alat koran waktu miliknya. Nah, setelah mendapat beberapa kabar yang menceritakan tentang kebenaran Pulau Utopia, Doraemon masih tidak yakin kalau pulau itu benar-benar ada.
Tetapi Nobita berhasil menghasut Doraemon nih dengan berkata kalau Doraemon pasti tidak memiliki alat untuk menemukan pulau tersebut. Dan dari perkataan Nobita tersebut membuat Doraemon kesel. Segera Nobita menuju ke rumah Shizuka untuk mengajaknya mencari keberadaan Pulau Utopia menggunakan kapal udara penjelajah waktu yang sedang Doraemon siapkan. Dan udah biasa kayaknya deh, di semua serial atau movie-nya Doraemon, setiap kali Nobita memiliki ide akan berpetualang, Giant dan Suneo berada di sana memaksa ikut dengannya. Tidak lama berselang, Nobita ditemani Doraemon meminta izin dari ibu untuk pergi dengan alasan mau belajar kelompok bersama Shizuka, Giant, dan Suneo. Selain mendapatkan kapal udara yang bagus dengan harga murah, Doraemon dan lainnya juga akan diajak berkeliling oleh Mr. Rob yang memperkenalkan isi kapal udara. Di antaranya ada beberapa rumah untuk mereka beristirahat, serta dilengkapi ruang observasi yang berada di atasnya. Selain itu, Mr. Rob juga memberikan mereka sebuah miniatur pesawat dengan gratis, di mana miniatur pesawat itu bisa memasangkan masing-masing mereka kostum, serta pesawat yang bisa dikendalikan. Lalu Doraemon kembali membuka sebuah surat kabar yang memberitakan ada benda asing berbentuk bulan sabit terbang di wilayah Afrika tahun 1972. Dia pun mengatur waktu dan berencana mendatangi tempat tersebut sebagai petunjuk pertama untuk menemukan Utopia. Kemudian petualangan mereka pun dimulai hari ini. Setibanya di Afrika, Doraemon mengajak teman-teman untuk berpencar mencari bukti mengenai Utopia menggunakan kapal yang ada di kostum mereka. Nobita, Giant, Suneo, dan Shizuka dengan mudah bisa mengendalikan pesawat dan melakukan beberapa gerakan manuver. Berbeda dengan Nobita, dia yang tidak pandai dalam beberapa hal membuatnya harus berupaya sedikit lebih keras untuk menyesuaikan diri dengan pesawat. Tiba-tiba, Suneo melihat sebuah balon udara dengan simbol bulan sabit. Hal itu pun menandakan kalau keberadaan Utopia bukan berada di sini. Selanjutnya Doraemon membawa kita ke tahun 1854. Dari atas lautan mereka melihat awan berbentuk bulan sabit dan sudah dipastikan kalau itu bukanlah Utopia. Kemudian Doraemon mengajak mereka ke beberapa tempat lain, tapi masih tetap tidak menemukan keberadaan Pulau Utopia. Hingga pada akhirnya Giant dan Suneo semakin mempercayai kalau Pulau Utopia tidak lebih dari karangan imajinasi semata. Akan tetapi, Shizuka dan Doraemon tetap merasa senang meski tidak menemukan Utopia. Alhamdulillahnya mereka bisa terbang dan menjelajah wilayah dalam waktu yang berbeda-beda. Lalu saat tiba di tahun 1632, Nobita yang masih mempercayai kebenaran Pulau Utopia langsung ditunjukkan dengan kemunculannya. Saat Nobita dan Doraemon menunjukkan kebenaran tersebut ke yang lain serta memutuskan pergi ke sana, kapal udara mereka tiba-tiba ditelan kepulan asap hitam. Beberapa orang mulai muncul kemudian menyerang, membuat sistem dan mesin kapal mengalami kerusakan. Akibat serangan itu juga Doraemon dan kawan-kawan jatuh pingsan, dan sebelum benar-benar tidak sadarkan diri, Nobita sempat melihat salah satu dari mereka merupakan seekor zebra. Beberapa jam setelah pingsan, akhirnya mereka siuman dan menyadari kalau saat ini mereka berada di Pulau Utopia. Kenyataannya, meski Pulau Utopia hanya berbentuk bulan sabit dan mengapung di atas awan, pulau ini jauh lebih indah dari yang mereka bayangkan, serta memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari saat ini. Kemudian mereka didatangi oleh sebuah robot sempurna yang memperkenalkan diri dengan nama Sonya. Berkat mesin scan ini, ia juga berhasil mengetahui bahwa Doraemon dan teman-temannya bukanlah orang jahat. Namun, tuntutan Sonya sebagai penjaga keamanan Pulau Utopia mengharuskan dirinya menyerang siapa saja yang mendekati pulau. Setelah meminta maaf, memperkenalkan diri, dan mengembalikan barang milik mereka, Sonya langsung mengajak berkeliling untuk menikmati keindahan Pulau Utopia. Pulau Utopia ini sendiri memiliki cahaya matahari buatan yang menjaga dan mengatur suhu demi kesuburan serta kehidupan semua warga. Persis seperti yang diidam-idamkan oleh Nobita belakangan ini, kesempurnaan dan kedamaian hidup di Utopia bisa menjadikannya sebagai siswa SD terbaik. Mendengar keinginan Nobita untuk menjadi warga Pulau Utopia pun dipersilahkan oleh Sonya, karena siapa saja yang tinggal di sini akan menjadi sempurna.
また100点か。Lalu Sonya segera mengajak mereka menemui majikannya, juga orang yang telah menciptakan Pulau Utopia. Tiga Sage atau orang pendiri Utopia ini bernama Shio, orang yang pintar dalam bidang sains, Polly bijak dalam bidang politik, dan Kulti bijak dalam bidang seni. Mereka bertiga pun memberikan sebuah lencana ke masing-masing dari mereka nih, yang mana lencana itu akan berubah menjadi bulan purnama, kemudian jadi matahari dan menandakan kalau si pengguna lencana adalah orang yang sempurna. Selanjutnya Sonya membawa Nobita, Shizuka, Giant, dan Tsuneo ke akademik kesempurnaan. Di sini mereka langsung diajak untuk melakukan permainan olahraga sambil menghitung. Dan untuk pertama kalinya dari hidup berkat bantuan teman-teman baru, Nobita berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan. Sementara Doraemon, dia diajak Sonya untuk berkeliling pulau. Sonya menjelaskan kalau Pulau Utopia memiliki penghalang yang membuat pulau ini tidak bisa dilihat. Barang siapa yang menyentuh penghalang tersebut akan menjadi es untuk sementara waktu. Tapi minusnya penghalang tersebut tidak bertahan lama. Sesekali penghalang akan dinonaktifkan untuk melakukan pengisian daya. Kenyataan lainnya, Sonya dipersenjatai sebuah senter pengecil yang bahkan lebih canggih dari punya Doraemon. Selesai belajar dan berkeliling, tidak lupa Sonya mengajak Doraemon dan kawan-kawan untuk menikmati makanan dengan nutrisi tinggi. Setelah itu, mereka pun diminta untuk mengikuti peraturan dengan pergi ke kamar yang sudah disiapkan. Sebab semua warga Utopia tidur pada jam 8 malam dan bangun di jam 5 pagi. Hari demi hari terus mereka lewati. Perubahan signifikan mulai terlihat pada Giant dan Tsuneo yang semakin pintar dan berubah tidak jahil lagi. Hal itu pun membuat pin mereka sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi bulan purnama. Berbeda dengan Nobita, dia menyadari kalau selama ini dirinya masih belum bertambah pintar atau sempurna. Padahal dari awal kan Nobita ya yang pengen mendapatkan itu semua. Datanglah Doraemon disusul Sonya untuk menenangkan hati Nobita. Mereka melakukan sedikit perbincangan yang membuat Nobita dan Doraemon sempat berdebat. Akan tetapi perdebatan itu justru menjadi lelucon untuk Sonya. Malamnya kita dipertontonkan dengan sosok tak dikenal menyelinap masuk saat semua warga tertidur ke setiap tempat menggunakan lipstick portal. Tujuan utama dia adalah menuju ke ruang tempat tiga Sage berada, memantau aktivitas mereka yang kebetulan juga sedang memantau Nobita. Tetapi saat orang gak dikenal ini mengambil senjata dan berencana akan kembali ke ruang tiga Sage, tanpa sengaja Nobita memergokinya. Nobita pun segera melaporkan hal tersebut kepada Doraemon, dan beruntung mereka datang tepat waktu saat Sonya berupaya menyelamatkan tiga Sage. Menyadari akan bahaya yang mengancam dan takut dengan kemunculan penyerangan lain, tiga Sage memutuskan untuk mengevakuasi Pulau Utopia dan melakukan penggeseran waktu mundur ke abad 7. Lalu berkat kemunculan Doraemon dan Nobita menyelamatkan tiga Sage, mereka dinobatkan sebagai pahlawan di balik layar. Setelahnya mereka berdua dipulangkan ke asrama dan bertemu dengan Hana yang merupakan salah satu anak didik di Pulau Utopia. Hana mendengar perkataan Nobita dan Doraemon yang berhasil mengalahkan salah seorang penjahat. Akan tetapi Hana mengaku nih kalau dia bukan penjahat, melainkan tiga Sage lah penjahatnya. Kebetulan orang yang diubah menjadi kumbang tadi masih menempel di baju Nobita. Dan untuk mengetahui kebenaran akan perkataan Hana barusan, Doraemon mengeluarkan alat pengembali semula. Ya meskipun gak seutuhnya jadi manusia lagi, syukurnya dia bisa ngomong deh dan memperkenalkan dirinya sebagai pemburu hadiah bernama Marimba. Marimba mengaku kalau dia disewa oleh keluarga Hana untuk menyelamatkannya, serta memburu tiga Sage karena telah memperdaya semua warga Pulau Utopia. Loh, maksudnya memperdaya gimana bang? Jadi gini, dulu saat Hana menjadi orang kurang beruntung seperti Nobita, tiga Sage muncul dan mengajaknya ke Pulau Utopia. Baru beberapa bulan di pulau ini, Hana pun menjadi salah satu anak yang pintar di antara murid lain, dan guru menunjuknya sebagai perwakilan kelas. Tapi seiring berjalannya waktu, Hana tidak sengaja menemukan permen penetralan miliknya yang sempat hilang. Setelah memakannya secara rutin, perlahan-lahan, permen ini mampu menghilangkan efek dari cahaya manipulasi. Beberapa waktu kemudian setelah sadar, kebetulan muncul Marimba yang diutus kedua orang tua Hana untuk menyelamatkannya.
Nah, mengetahui mara bahaya akan cahaya manipulasi, Hana berinisiatif ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Pulau Utopia dari genggaman Tiga Sage. Semenjak saat itulah, Marimba seringkali menyelinap masuk ke ruang Tiga Sage untuk menunggu momen yang pas melakukan serangan. Tetapi aksinya justru digagalkan nih oleh Doraemon dan Nobita. Di luar perencanaan Marimba yang ingin memusnahkan Tiga Sage, ternyata masih ada polisi lintas waktu di awal film yang juga mengincar kepala mereka. Polisi lintas waktu ini telah mengantongi beberapa bukti yang memperkuat bahwa dalang dibalik cahaya manipulasi adalah seorang mantan profesor bernama Ray. Doraemon tahu profesor tersebut karena dia memiliki berita dari berbagai masa. Tapi berkat penghalang tidak terlihat Pulau Utopia juga mesin lintas ruang waktu dan tempat yang sangat canggih, mereka pun tidak bisa menangkapnya hingga saat ini. Dan satu-satunya cara menyelamatkan warga Utopia adalah dengan menghancurkan sumber cahaya yang ada di ruang 3KG. Wah, gokil kompleks cuy, bocah segede gini dijak mikir ya kan? Matahari pagi buatan kembali menyingsing, menandakan Nobita dan semua anak di Pulau Utopia akan kembali belajar. Setelah memikirkan semua perkataan Hana dan Marimba semalam, Nobita mulai menyadari kalau memang benar kebiasaan Giant dan Suneo nampak termanipulasi. Bahkan mereka tidak ada rencana untuk pulang ke rumah masing-masing, melakukan kegiatan yang sama setiap harinya dengan senyum palsu di wajah semua orang, serta tanpa adanya tawa atau tangisan, menandakan kesempurnaan Pulau Utopia yang dimaksud adalah mengikuti semua perintah dari Tiga Sage. Ini bukanlah hal yang diinginkan Nobita. Ia juga menyadari alasan kuat Nobita tidak terpengaruh cahaya manipulasi dikarenakan Nobita terlalu berusaha melakukan semuanya demi menjadi sempurna. Pada akhirnya, Nobita juga yang turun tangan. Dia berencana akan menyelamatkan teman-temannya. Marimba berencana menuntun polisi lintas waktu untuk menemukan keberadaan Pulau Utopia. Tapi karena lokasi Pulau Utopia saat ini berada di bawah air, pasti sulit dan butuh waktu lama dong. Kemudian Doraemon memiliki ide akan membuka portal menggunakan mesin waktu yang berada di kapal terbang miliknya. Akan tetapi rencana ini tidak semudah melipat baju. Sebab kecerobohan Nobita, aksi mereka diketahui oleh para penjaga termasuk Sonya. Beruntung Doraemon sempat membuka lubang ruang waktu meski hanya sementara. Marimba, Doraemon dan Nobita berhasil ditangkap dan segera dibawa ke hadapan Tiga Sage. Mereka diikat dan dihadapkan langsung dengan cahaya manipulasi. Tapi karena Doraemon adalah sebuah robot, jadi dia tidak terpengaruh sedikit pun. Sementara Nobita, dia dianggap sebagai bagian terakhir untuk menyempurnakan rencana memanipulasi semua manusia di bumi. Karena cahaya manipulasi hampir tidak bisa mengendalikan orang-orang yang bersifat seperti Nobita. Giant, Suneo, dan Shizuka dipanggil untuk menyaksikan rencana ini. Kemudian Tiga Sage segera mentransfer cahaya manipulasi ke tubuh Nobita. Tiga Sage menjelaskan bahwa niat mereka memanipulasi pikiran semua manusia adalah untuk menciptakan dunia yang damai di bawah kendali mereka. Dan tempat pertama yang akan menjadi uji coba selanjutnya adalah kota tempat tinggal Nobita dan kawan-kawan. Awalnya rencana mereka berjalan lancar, namun saat Nobita diminta menembak Doraemon dan mengubahnya menjadi serangga, Nobita kembali tersadar lalu berhasil melepas pikirannya dari cahaya manipulasi. Menyadari pikiran Nobita tidak bisa dimanipulasi, Tiga Sage langsung meminta teman-temannya untuk mengubah Nobita menjadi serangga seperti Doraemon. Akan tetapi, Nobita berhasil menyadarkan mereka bertiga dengan berkata, "Kalian adalah temanku. Tidak peduli seburuk, seegois, atau sekeras apapun sifat kalian, kalian tetap memiliki sifat baik di balik itu semua. Dan aku selalu menerima kalian menjadi temanku apa adanya." Nobita no kuseni. Karena rencananya menjadi semakin berantakan, orang yang ternyata pengendali Tiga Sage sekaligus dalang dari segala-galanya akhirnya memperlihatkan diri. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Profesor Ray. Sambil marah-marah, Ray memutuskan untuk langsung menjalankan rencana terakhirnya, yaitu mengumpulkan semua cahaya di Pulau Utopia ke satu tempat. Menutup cahaya matahari menggunakan pulau tersebut lalu menembakkan frekuensi cahaya manipulasi ke arah semua masyarakat di kota. Tetapi sebelum itu, Sonya berupaya untuk mencegah Ray dan membujuk dia untuk menghentikan rencana jahatnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Marimba berhasil menghancurkan sistem frekuensi.
Namun rupa-rupanya Rei masih memiliki rencana gila lain. Ia dengan sengaja akan menghancurkan Pulau Utopia bersama semua orang di dalamnya dan menjatuhkannya ke bawah. Beruntung, Sonya masih menyimpan kostum pesawat milik Nobita dan teman-teman. Mereka kemudian membagi tugas. Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo akan mengajak semua warga Utopia untuk kabur menggunakan kapal udara yang mereka gotong sama-sama. Sementara Sonya, dia mengambil kantung ajaib miliknya dan berencana akan mengubah ukuran Pulau Utopia menggunakan sinar pengecil. Di bagian akhir film ini, kita dibuat mikir lagi nih cuy. Kamu masih inget kan waktu pertama kali Nobita ngeliat bulan sabit di bukit? Nah, ternyata Pulau Utopia melakukan perjalanan waktu tepat beberapa menit ketika Nobita lagi tiduran di bukit. Semua kejadiannya sama persis, mulai dari Nobita yang kejatuhan serangga sampai turunnya hujan di hari yang cerah akibat kerusakan pada pelindung Pulau Utopia. Nobita yang menyadarinya langsung menghampiri tempat pertama kali ia menemukan serangga. Dan bener aja, serangga ini adalah Doraemon yang sebelumnya diubah oleh senjata milik Rei. Setelah itu, Doraemon mengajak teman-teman untuk membantu Sonya yang lagi kesusahan menahan Pulau Utopia. Tapi karena bobotnya yang masih sangat berat, Nobita tiba-tiba teringat dengan kantung sampah 4 dimensi milik Doraemon. Nobita memiliki ide untuk mengubah kantung sampah tersebut menjadi besar, lalu memasukkan Pulau Utopia ke dalamnya. Namun, masalah belum selesai. Akibat pelindung Pulau Utopia hancur, sisa energi yang ada di Pulau Utopia tersebut pun mulai bertabrakan dan mengakibatkan ledakan. Kalau Pulau Utopia tidak segera disingkirkan, mereka berenam serta semua warga kota akan terkena dampak dari ledakan ini. Nah, karena Sonya tidak ingin melibatkan Doraemon dan kawan-kawan dalam masalah lagi, dia berencana akan membawa Pulau Utopia seorang diri ke angkasa. Dan momen ini pun menjadi acara perpisahan untuk mereka. Alhamdulillah, cuma Sonya satu-satunya robot buaya yang menjadi korban di sini. Semua warga Pulau Utopia berhasil selamat, bersamaan dengan Marimba yang berhasil menghubungi polisi lintas waktu untuk menangkap Profesor Rei. Akhirnya, Nobita dan kawan-kawan kembali menjalani hidupnya sebagai anak SD seperti biasanya. Mereka juga mendapat salam perpisahan dari Marimba, berbarengan dengan memori ingatan milik Sonya yang tidak sengaja mereka temukan. Lalu Doraemon segera pergi ke pabrik robot untuk membuatkan tubuh robot baru dengan ingatan Sonya di dalamnya. Kemudian Doraemon, Nobita, Sky Utopia pun selesai. Wah, seru banget ya cuy perjalanan Nobita. Andai aja kita semua bisa jadi kayak Nobita, punya robot canggih yang punya kantong ajaib dan bisa ngantar kita kemana-mana. Pasti seru banget kali ya. Ngomong-ngomong, gue sendiri masih punya pertanyaan nih. Kira-kira si pembuat novel dapat inspirasi dari siapa ya bikin novel tentang Utopia? Kok dia bisa nulis sama persis? Apa jangan-jangan dia pernah ke sana atau dia adalah salah satu warga di sana? Yang tahu komen-komen di bawah ya, biar Movie Rastis tercerahkan. Nah, dari Pulau Utopia kita bisa belajar. Sometimes kesempurnaan yang kita dengar dari sebuah kisah tidak seperti kenyataannya. So, tetap jalani hari dengan sepenuh hati. Untuk skor sendiri, Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian yang udah nonton film ini mau ngasih skor berapa sih? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!